Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'd. Wahai teman-teman, di sini saya hanya ingin sharing terhadap teman-teman, yaitu tentang pernikahan. Sekarang sudah kita ketahui siapa sih yang gak pengen nikah, siapa sih yang gak pengen punya suami idaman yang dituntun ibadahnya, terus disempurnakan agamanya. Yang siapa sih yang gak pengen? Siapa yang gak pengen kayak gitu? Nah, teman-teman tahu sendiri, seseorang aja kayak saya sebenarnya iri sama teman-teman yang sudah nikah, teman-teman yang sudah punya anak di zaman sekarang gitu. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa secepat itu untuk melanjutkan, yaudah wis aku besok nikah, minggu depan mau nikah. Nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Kita itu harus mempersiapkan terlebih dahulu, bukan hanya tentang persiapan uang, namun kesiapan kita untuk menjalankan hubungan rumah tangga. Kita tidak bisa berpikir hanya secara enak ya nikah nanti kayak gini bisa kemana-mana, bisa nanti uangnya dari suami dan hal lain sebagainya. Sedangkan teman-teman belum tahu dalam pernikahan itu banyak sekali yang namanya permasalahan. Kenapa dalam pernikahan itu banyak permasalahan? Perlu kita ketahui, setiap pernikahan nggak ada yang namanya nggak ada masalah. Pasti itu ada masalah. Dan pernikahan itu diajarkan sebuah kesabaran yang sangat sabar. Itu seperti kesabaran kita tingkat dewa. Udah kesabaran kita setipis tisu, malah diuji beribu-ribu permasalahan. Oleh karena itu, pernikahan itu bukan hanya sekedar bahagianya saja. Kita harus memikirkan bagaimana ada permasalahan ke depannya, dan bagaimana ketika ada masalah satu, ditimpa lagi masalah lagi, ditimpa lagi masalah, dan beribu-ribu masalah. Entah masalah ekonomi, entah masalah perselingkuhan, entah masalah suaminya bohong, istrinya bohong, ataupun masalah hal lain sebagainya yang menimpa sebuah permasalahan di dalam keluarga. Nah, dari sana kita sebelum menikah itu kita harus menanam sebuah kesabaran yang benar-benar gimana nanti ketika saya sudah berkeluarga, gimana nanti ketika kita sudah berkeluarga ditimpa masalah. Disitulah fungsi kesabaran kita itu bukan hanya sekedar kita bersabar, kayak gini. Pernikahan itu adalah sebuah yang memang ikatan suci yang sudah memang janji kita terhadap Allah, yang namanya itu salah satu namanya adalah hablum minallah, yang ada hubungannya antara manusia dan Allah. Itu adalah salah satu ibadah, adalah sebuah anjuran dari Rasulullah SAW. Hal tersebut juga sudah dicantumkan Quran surah Ar-Rum ayat 21, bahwa dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, oleh karena itu menciptakan kita berpasang-pasangan itu bukan hanya menciptakan sebuah kebahagiaan saja, tapi kita juga dari surah Ar-Rum kita dapat merasakan kasih dan sayang dari pasangan kita satu sama lain. Nah, dari surah inilah kebesarannya, yang mana kasih sayang itu ada terhadap itu pernikahan. Nah, kenapa ada orang yang itu menikah tanpa seperti orang yang ta'aruf terlebih dahulu, tidak bertemu tiba-tiba nikah? Itulah keajaiban Allah dan kebesaran Allah yang menimbulkan rasa kasih, sayang, dan cinta untuk kita ataupun untuk orang-orang yang sudah memiliki hubungan rumah tangga.
Jadi ada beberapa orang yang memang cinta itu perlu sebelum menikah. Memang cinta itu perlu sebelum menikah. Namun di dalam surah Ar-Rum ini sudah dicantumkan bahwasanya kita diciptakan untuk pasang-pasangan dan kita juga akan diberikan rasa kasih, sayang, dan juga rasa cinta kita terhadap satu sama lain. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah tidak khawatir orang yang tiba-tiba ingin menikah terhadap kita, kita kasih misal orang yang mau ta'aruf, nggak apa-apa. Welcome, asalkan hal tersebut tidak melanggar dari syariat ataupun tidak berbuat hal yang aneh. Karena apa? Ketika kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zina. Pegangan tangan ataupun bertemu ataupun hal lain sebagainya, itu sudah termasuk zina. Ya, siapapun teman kita, siapa yang lain tuh pernah pacaran. Cuman perlu kesadaran diri kita untuk menjaga kehormatan kita. Karena di dalam Quran surah An-Nur ayat 33 yaitu, dan hendaklah menjaga kesuciannya, yaitu orang-orang yang belum mampu menikah hingga Allah memberikan kecukupan, kemampuan kepada mereka dan karunia-Nya. Dan hendaklah menjaga kesuciannya, yaitu orang-orang yang tidak ataupun belum mampu menikah hingga Allah memberikan. Nah, di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa bagi kita yang belum mampu untuk menikah ataupun belum ada kesiapan karena mungkin secara ekonomi kita belum mampu, terus secara finansial dan material kita juga belum mampu, maka alangkah baiknya hal tersebut kita kita tunda terlebih dahulu dengan berpuasa. Nah, kenapa kok dengan berpuasa? Karena berpuasa itu adalah salah satu menahan diri kita dari hawa nafsu. Takutnya ketika dia ngebet banget pengen nikah, cuman secara finansial dan sebagainya dia belum siap, karena nikah itu gak gampang bro. Jadi kamu harus siap matang-matang. Jadi kamu setidaknya kamu juga secara material kamu juga secara pemahaman agama kamu juga punya. Karena yang kamu tuntun itu adalah keluarga, bukan diri kamu sendiri. Jadi kamu harus paham agama agar bisa menuntun keluargamu itu agar keluargamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Teman-teman tahu lah ya gimana keadaan kita sekarang dan di sekeliling kita ataupun di sekitaran kita. Itu udah banyak banget yang namanya nikah usia dini. Sekarang menjadi pertanyaan, cara saya pribadi dulu itu juga saya mikir, kenapa sih kok teman-teman itu pada nikah apa mereka udah tamat SD itu nikah, SMP nikah, SMA nikah, kenapa? Nah, ada beberapa alasan ketika mereka tamat SMA dan mungkin mereka ini disuruh orang tuanya menikah gitu, ataupun dia juga sudah dilamar karena memang hal ini sudah cukup umur dengan landasan tidak ada permasalahan lain. Jadi real dan murni kehendak sendiri gitu, tidak ada keterpaksaan, itu menikah. Itu menjadi salah satu alasan yang memang masuk akal gitu. Dan atau mereka memang sudah lama kenal terus menikah, kayak memang dijodohin sama orang tuanya. Banyak kan ya orang menikah terus jodohin orang tua, masih bisa kita maklumin. Namun hal yang tidak bisa kita maklumin adalah mereka menikah dikarenakan hamil di luar nikah. Teman-teman tahu kenapa mereka menikah? Ada permasalahan yang memang hal ini sangat-sangat tidak bisa dimaklumi. Kenapa mereka menikah dikarenakan hamil di luar nikah? Kenapa enggak kalian nikah aja dulu gitu? Nikah dulu, habis nikah baru mau kayak gimana aja itu halal bagimu. Karena apa? Ketika hal nikah, hal tersebut secara bahasa halusnya ya, melakukan
melakukan hubungan intim itu di dalam pernikahan itu sah. Udah sah karena apa? Karena kita sudah melakukan akad akad yang sah secara agama dan juga secara negara itu sudah sah. Jadi tidak apa-apa. Nah, kenapa nggak seperti hal itu? Cuma kan kita tidak tahu bagaimana keadaan di luar. Maka dari itu kayak kita harus menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, menjaga pergaulan kita. Di luar sana pergaulan bebas itu merajalela. Ketika kita tidak bisa membentengi diri kita, maka terjatuhlah diri kita, dan hal tersebut ketika kita sudah terjatuh di dalamnya dan kita tidak bisa bangkit, karena apa? Karena lingkungan kita juga mendorong kita untuk jatuh. Di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sendiri, hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris sebenarnya hal yang seperti ini. Karena apa? Orang yang berbuat enak, tapi mudorotnya itu adalah ke anaknya. Ketika anak itu lahir, yang dikatakan itu adalah bukan orang tuanya, tapi yang diejek itu salah satu resiko itu ada kepada anaknya. Anak tersebut bisa dibully sama teman-teman karena perbuatan oleh orang tuanya. Seperti orang bilang, iya anak haram, terus anak lahir duluan nikah, terus dia hamil duluan gini. Hal itu menjadi kayak resiko itu terhadap anaknya karena melakukan orang tuanya, tapi resiko ke anaknya. Dan hal ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada yang namanya anak haram. Tidak ada yang namanya anak haram. Semua anak yang lahir di dunia, semua anak yang lahir dari rahim ibunya itu adalah anak yang suci dan anak yang tidak memiliki dosa sedikit. Kenapa? Anak tersebut tidak tahu menahu. Karena apa? Anak itu adalah yang diberikan oleh Allah untuk kita mengasuhnya, untuk kita anak itu adalah rezeki. Jadi tidak ada anak yang namanya anak haram. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya, perbuatan orang tuanya yang dilakukannya. Itu yang dimaksudkan haram untuk anaknya. Jadi bukan haram, bukan anak haram, tapi dia anak yang suci. Jadi teman-teman stop lah ya, stop yang mengatakan ketika ada temennya hamil di luar, lahir di luar nikah, terus teman entah siapa, tetangganya atau siapanya, stop yang namanya ngomong hal yang kayak gitu. Coba ketika hal tersebut kita posisikan terhadap diri kita, bagaimana keadaan kita. Ini bukan perihal bagaimana, karena ini perihal manusiawi, dan ini secara kodrat juga anak ini tidak berdosa. Yang disalahkan itu adalah perbuatan orang tuanya. Karena apa? Karena perbuatan ini yang menjadi risiko adalah kepada anaknya. Anak yang bisa dibully nantinya ketika teman-temannya tahu karena anaknya lahir di luar nikah. Terus jadi psikologis anak itu keganggu. Ada pertanyaan seperti ini. Jadi siapa wali anaknya ketika anak itu hamil di luar nikah? Nah, jadi gini teman-teman. Ada beberapa pendapat ulama, yaitu ada yang menyatakan bahwa anak ini memang masih dinasabkan kepada walinya, atau ada juga menyatakan bahwa ini nasab kepada ibunya. Nah, perlu kita ketahui bahwa secara biologis anak ini memang anak dari bapaknya yang melakukan hubungan zina tersebut. Namun jika secara agama anak ini dinasabkan pada siapa? Dinasabkan kepada ibunya. Jadi seperti itu. Jadi nasab anak ini bukan lagi kepada bapaknya. Biasanya gitu kan ya. Misalnya Siti binti siapa, terus bapaknya bla 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 gitu. Ini enggak.
Jadi bisa jadi dinasabkan terhadap ibunya. Tapi hal ini juga tergantung pendapat ulama. Nah, jika pendapat ulama Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa apabila anak tersebut hamil sebelum 6 bulan lebih seperti itu, 6 bulan lebih atau 6 bulan di bawahnya, itu masih dianggap, nasabnya masih dianggap kepada bapaknya. Namun ketika sudah lebih, dia nasabnya kembali lagi gitu. Dan bagaimana nanti wali untuk nikahnya gitu. Nah, hal ini banyak banget menjadi pertanyaan di luar sana. Bagaimana anak yang hamil di luar nikah itu, dan bagaimana nanti ketika dia menikah, siapa walinya? Jadi gini teman-teman, secara perwalian itu ketika anak laki-laki itu kan tidak ada wali. Jadi anak laki mah aman-aman aja ketika yang lahir ini anak laki-laki. Tapi kan minim ya, yang banyak itu anak yang lahir itu adalah anak yang lahir di luar nikah ya, anak perempuan. Nah, bagaimana dengan anak perempuan? Bagaimana nanti ketika anaknya ini mau nikah? Bagaimana perwaliannya? Menurut Imam Syafi'i, ketika anak tersebut hamil 6 bulan, di bawah 6 bulan, itu masih dinasabkan kepada ayahnya. Namun ketika anak tersebut lebih dari 6 bulan, maka itu akan dinasabkan kepada ibunya. Ini jika wanita ya teman-teman, jika perempuan, jika lahirnya itu perempuan. Nah, dinasabkan kepada ibunya. Tapi siapa perwalian nanti ketika dia nikah? Jadi tetap kembali ke hakim. Jadi buat teman-teman kalau misalnya bergaul, lihatlah lingkungan teman-teman. Pergaulan itu sangat berpengaruh bagi kita. Ketika kamu memiliki pergaulan ataupun lingkungan yang baik, maka kamu akan dibentuk diri kamu dengan baik pula. Namun ketika lingkungan kamu buruk ataupun jelek ataupun bagaimana, maka dirimu juga akan jelek. Jadi teman-teman yang sekarang, ayo lindungin diri kita sendiri, jauhin dari hal-hal yang menurut orang tua kita, menurut syariat itu tidak dibolehkan. Itu jauhin. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu sudah memiliki keyakinan untuk menikah, maka disegerakan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita selalu dalam lindungannya, dan kita menjadi dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kita tidak tahu ketika kita nanti menikah hanya karena perbuatan zina, kita tidak tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Bukan hanya kamu yang malu, tapi keluarga besarmu juga malu, dan resiko terhadap anakmu nanti. Bisa jadi ketika hal tersebut stop di kamu, stop ataupun stop di orang tuanya, itu nggak masalah. Cuman bagaimana ketika hal tersebut perilaku orang tua turun menurun kepada anaknya. Jadi menikah karena kesiapan, menikah karena mampu, dan menikah karena menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka segerakan hal itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua yang di luar sana, cari partner hidupmu yang sefrekuensi, lihat perilakunya, lihat juga latar belakangnya bagaimana. Carilah keluarga yang menyayangimu, carilah orang yang cinta kepadamu. Saya, apabila ada kesalahan dalam ucapan, disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf.
kepada Allah saya manapun. Allahumma fiqh ila mitrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.